Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seberapa kuat Koby. Akankah Koby menjadi next Admiral Angkatan Laut? Namun diketahui Koby merupakan seorang kapten di kapal Angkatan Laut dan sekaligus anak didik dari kakek Luffy, Monkey D. Garp. Level kekuatannya pun terbilang cukup mengerikan. Mengetahui dia dilatih langsung oleh Garp yang dulunya merupakan pahlawan di Angkatan Laut karena telah berjasa mengalahkan bajak laut Rocks di Sebek. Hal tersebut yang membuat kami yakin Koby akan mengikuti jejak dari Garp ini. Selain itu, sosok dari Koby ini memiliki peran yang penting dalam Angkatan Laut. Level kekuatannya pun berlangsung bertambah seiring dia sering berlatih dengan Garp. Kemampuan Bushoku Haki dan Kenbushoku Hakinya pun juga menjadi sangat kuat. Namun akankah Koby yang merupakan anak kecil yang dulunya diselamatkan oleh Luffy dan sekarang telah menjadi Angkatan Laut menjadi karakter kuat? Dan mungkinkah suatu saat Koby akan menjadi rival dari Monkey D. Luffy? Daripada penasaran, simak penjelasan kami tentang seberapa kuat Koby. Akankah ia menjadi next Admiral Angkatan Laut? Nah, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berisikan teori dan opini pribadi berdasarkan berfakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun, seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar novel One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari sejarah karakter yang satu ini. Koby merupakan anak kecil yang dulunya sempat diselamatkan oleh Luffy karena dia dipaksa menjadi budak di kapal bajak laut Alvida. Sebelum diselamatkan oleh Luffy, dia pernah diancam oleh bajak laut yang merupakan anak buah dari Alvida. Dia diancam akan dibunuh jika dia tidak menuruti apa yang diinginkan dari bajak laut tersebut. Namun setelah dia berhasil diselamatkan oleh Luffy, kemudian dia mengucapkan bahwa ia ingin menjadi angkatan laut hanya untuk membasmi para bajak laut yang akan mengancam orang-orang lemah seperti dirinya. Koby merupakan orang pertama yang menjadi teman Luffy di awal perjalanannya menjadi bajak laut. Hubungan mereka pun sangat kuat. Yang menjadi perbedaan hanyalah Koby yang telah menjadi angkatan laut sementara Luffy telah menjadi bajak laut. Namun hal tersebut tak membuat hal ini menjadi pemutus hubungan hanya karena sebatas perbedaan profesi. Mengingat bajak laut yang merupakan musuh dari Angkatan Laut. Kemudian, setelah Luffy berpisah dengan Koby, sengaja Luffy membuat kesal Koby dan ia langsung memukul Luffy. Mereka pun beradu pukulan. Hal itu sengaja dilakukan oleh Luffy agar Koby tidak dikira teman mereka yang pada saat itu Luffy dan Zoro baru saja membentuk bajak lautnya. Kemudian Angkatan Laut sangat berterima kasih kepada Luffy karena telah menyelamatkan mereka dan penduduk dari ancaman bajak laut yang jahat. Koby yang sangat menginginkan menjadi Angkatan Laut pun memohon untuk ikut dengan rombongan pasukan agar Koby diizinkan menjadi Angkatan Laut. Namun, setelah Koby menjadi Angkatan Laut, ia pun kembali bertemu dengan Luffy yang pada saat itu sedang bersama kakeknya Monkey D. Garp dan didesak tak akan bisa meninggalkan pulau tersebut. Lalu Monkey D. Garp memerintahkan Helmeppo dan Koby berhadapan langsung dengan Luffy. Koby yang berhadapan langsung dengan Luffy dan menunjukkan hasil kerja kerasnya selama dia dilatih oleh Angkatan Laut, terbukti Koby berhasil menghindar dari serangan Luffy dengan teknik Zoro miliknya. Namun, dengan mudahnya Koby dan Helmeppo dikalahkan oleh Luffy dan Zoro. Kemudian Luffy yang telah memenangkan duel tersebut dan Koby meyakinkan Luffy bahwa yang dihadapinya barusan adalah Koby yang dulunya sangat pendek dan lemah yang sekarang telah menjadi Angkatan Laut. Awalnya Luffy tak mengenalinya, kemudian setelah mengingatnya kembali, Luffy menjadi ingat. Tapi yang diingatnya, Koby dulunya merupakan anak kecil yang pendek dan gemuk yang ingin menjadi Angkatan Laut. Luffy sangat terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Koby karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Dengan usia yang masih muda, Koby dan Helmeppo telah menduduki posisi sebagai sersan Angkatan Laut pada saat itu. Lalu, Koby juga memiliki sahabat di Angkatan Laut yang bernama Helmeppo. Dia merupakan anak dari Kapten Morgan. Mereka berdua dilatih oleh kakek Luffy sejak kecil dan sekarang mereka telah menjelma membuktikan kekuatannya. Kekuatan dari Koby ini sangat kuat. Terbukti Koby berhasil meninju batu yang sangat besar hanya dengan satu pukulan saja. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kekuatannya tersebut membuatnya berkembang menjadi cukup kuat yang membuatnya berhasil menduduki posisi sebagai kapten kapal setelah time skip. Sebelum time skip, sosok dari Koby ini juga terlihat di Marineford, yang mana pada saat itu Angkatan Laut bersiap-siap akan datangnya pasukan dari Shirohige. Koby terlihat bersiap-siap untuk bertarung bersama dengan rekannya Helmeppo. Kemudian momen mengejutkan terjadi ketika dia melihat Luffy dan rekannya maju untuk menyelamatkan Ace.
Kobe yang pada saat itu level kekuatannya masih jauh di bawah Luffy ingin menghentikan pergerakan Luffy. Namun Kobe berakhir dengan terkena pukulan Luffy dan membuatnya terkapar hingga tak sadarkan diri. Kemudian momen Kobe berhasil membangkitkan haki juga terjadi pada saat itu juga, yang mana pada saat itu Kobe yang sedang bersedih dan menangis secara tidak sadar berhasil mengaktifkan Kenbunsoku hakinya, yang membuatnya dapat mendengar jeritan orang yang akan mati dan suara dari orang-orang yang menghilang melalui pendengarannya. Hal ini sama terjadi seperti kejadian Alsa di Skypiea, yang mana pada saat itu dia bisa mendengar jeritan orang yang akan mati. Lalu Kobe juga dengan berani menghadang Admiral Akainu yang pada saat itu akan membantai seluruh bajak laut. Sementara bajak laut sudah mengaku kalah yang ditandai oleh matinya sang manusia terkuat Shirogane dan Ace si tinju api. Beruntung Kobe diselamatkan oleh Shanks yang pada saat itu menahan serangan magma milik Akainu dengan pedangnya. Bisa saja Akainu melukai Kobe yang pada saat itu ingin menghentikan peperangan. Namun Shanks menghargai Kobe karena telah sangat berani menahan amukan dari Akainu. Selanjutnya berbicara mengenai kekuatan setelah time skip. Kobe terlihat kembali bersama pasukan angkatan laut, yang mana pada saat itu dia sudah menduduki posisi sebagai kapten angkatan laut. Level kekuatannya juga bertambah, terbukti saat dia berhasil menyelamatkan keluarga kerajaan dari Dressrosa. Dengan sangat cepat, dia berhasil menghadang serangan dasar laut yang pada saat itu keluarga kerajaan Riku dalam bahaya. Kekuatan dari Kobe ini terbukti bertambah saat dia sering berlatih dengan kakek Luffy yaitu Garp. Namun, pada umumnya, prajurit angkatan laut akan lebih kuat jika dia memiliki buah iblis. Namun, Kobe tidak sama sekali memakan buah iblis sama seperti Garp. Kekuatannya hasil dari kerja kerasnya berlatih dengan Garp bertahun-tahun. Hal tersebut yang membuatnya menjadi karakter yang akan menjadi admiral tanpa buah iblis dan akan menjadi pewaris kekuatan dari tinju Garp ini. Saat ini Kobe sudah menguasai Bushoku Haki yang bisa dibilang tingkat tinggi dan Kenbunsoku Haki. Karena janji Kobe ingin menjadi kuat dan suatu saat ingin berduel dengan Luffy. Kobe juga harus banyak berlatih agar menjadi lebih kuat lagi karena melihat Luffy yang juga level kekuatannya terus bertambah. Besar kemungkinan Kobe akan menjadi admiral dan menjadi rival angkatan laut dari Luffy. Kejadian ini mengingatkan kisah Garp dan Roger. Hal tersebut membuat kami menganggap bahwa Kobe yang merupakan perwujudan dari Garp dan kemudian Luffy yang menjadi Roger. Hal tersebut menggambarkan bahwa Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut dan juga Kobe yang ingin menjadi admiral angkatan laut. Kemungkinan Oda akan menampilkan mereka bertarung suatu saat nanti. Kekuatan Kobe ini menjadi pertanda bahwa angkatan laut memiliki kekuatan yang sangat mengerikan setelah Garp. Garp yang dulunya dikenal sebagai pahlawan angkatan laut juga tentunya memiliki kekuatan serta haki yang cukup kuat. Hal itu yang membuat Kobe ingin menjadi lebih kuat lagi dan melampaui Luffy suatu saat nanti. Berbicara tentang penampilan, sewaktu kecil Kobe adalah anak kecil yang memiliki rambut berwarna merah muda dengan kacamata bundar dan dia memiliki badan yang gemuk dan lebih pendek dari Luffy. Namun setelah time skip, dia terlihat telah berubah setelah dia bergabung dengan angkatan laut, sampai Luffy tak mengenali dirinya. Setelah time skip, Kobe sudah sangat berubah, yang dulunya berbadan gemuk dan pendek sekarang menjadi tinggi dan agak kurus. Kemudian, ia sedikit memiliki luka di dahinya. Luka tersebut diperolehnya ketika dia berlatih saat di markas angkatan laut. Kemudian ciri khas dari Kobe adalah kacamata bundarnya yang diletakkan di dahinya. Dan Kobe juga menggunakan ikatan kepala berwarna kuning untuk menutupi bekas lukanya tersebut. Lalu dia juga sering menggunakan mantel putih angkatan laut yang menandakan dia sebagai kapten angkatan laut. Sebagai pewaris kekuatan dari Garp, tentunya Kobe tak bisa bersantai-santai mengingat dia akan menjadi rival dari Luffy di masa depan. Luffy juga yang pada saat itu berkata saat mereka bertemu kembali suatu saat nanti, keduanya harus bertambah kuat. Tentunya Kobe harus terus berlatih dengan Garp agar keinginannya menjadi admiral angkatan laut menjadi kenyataan. Nah, kita tunggu saja perkembangan dari sosok karakter Kobe ini. Akankah Oda Sensei membuat Kobe menjadi angkatan laut yang kuat dan menjadi ancaman untuk bajak laut? Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Kobe, calon admiral masa depan sekaligus rival dari Luffy. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe.
Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.